teman-teman, hari ini saya akan ngajarin cara bikin donat ya. Ini bahannya ada 600 gram tepung terigu. Kalau saya pakainya 300 gram tepung cakra dan 300 gram segitiga biru. Kemudian ada 250 ml air dan 120 gram gula pasir. Ini ada tepung susu ya, atau boleh juga kalau mau pakai susu Denko boleh 1 bungkus saset kecil itu. Kalau ini saya pakai 2 sendok makan. Ini ada vanile setengah sendok atau secukupnya saja. Ini setengah sendok teh garam. Kemudian saya juga pakai ini rahasianya di sini ya. Kalau ingin donatnya lembut itu saya gunakan 50 gram mentega biasa atau Blue Band. Ini mentega putih ya. Ini rahasianya kalau ingin donatnya lembut, yaitu adalah 75 gram mentega putih. Kemudian saya pakai saff atau ragi sekitar kalau yang ini saya pakainya 1 sendok makan. Dan kemudian ada satu lagi saya lupa, nanti saya tuliskan di description box, nanti saya masukkan, yaitu adalah bread improver. Bread improver itu fungsinya adalah untuk mengembangkan roti dan membuat pengembang roti atau donat itu bisa jadi awet dan nggak mudah kempes. Oke, ini bahan-bahan untuk bikin donat. Kemudian cara kita ngaduknya lagi ya. Oke, di sini kebetulan saya ada rebread, saya pakai rebread. Bagi yang nggak punya rebread untuk ngadonnya, kalau pakai mixer biasa juga boleh. Kalau pakai mixer biasa, itu cara mengadonnya itu diaduk dulu semua bahan kecuali garam dan mentega. Garam dan menteganya itu terakhir ya, karena garam dan mentega bisa membuat ragi tidak mengembang. Jadi kalau adonannya sudah tercampur rata semua, nanti baru dimasukkan garam dan mentega. Kalau kita pakai rebread, kita masukkan semua dulu yang cairan dan mentega, dan terakhir nanti baru kita masukkan tepung di atasnya. Oke, kita mulai. Masukkan dulu air ya. Kalau pengen lebih lembut boleh pakai telur ya. Kebetulan telurnya lagi habis, jadi kita airnya aja agak dilebihin dikit. Kemudian kita masukkan menteganya ya. Nih, masukkan mentega putih sama mentega kuningnya ya. Kemudian kita masukkan garam, vanile dan tepung susu. Maaf tadi nggak fokus ya. Kemudian tepung terigunya kita masukkan. Udah, kalau kita menggunakan rebread, nih kita masukkan permipannya itu dengan cara disembunyikan seperti ini ya. Kita masukkan permipannya. Atau raginya ya. Kemudian kita masukkan gula. Oke, siap untuk kita adonnya. Kalau bagi yang nggak punya alat ini, boleh pakai tangan diadon sampai kalis ya, atau di mixer juga, pakai mixer biasa juga boleh. Oke, ada satu lagi tips ya. Ini salah satu bahan yang untuk membantu agar adonan roti nanti ketika mengembang dia tidak kempes, dan ini membantu untuk pekerjaan raginya. Ini adalah namanya bread improver. Ini bisa dibeli bahannya di toko roti. Saya gunakan setengah sendok makan ya. Nih, lupa tadi dimasukkan. Oke, sekarang kita aduk lagi semuanya. Oke teman-teman, ini udah selesai kita adon ya. Sekarang kita mau cetak lagi ya. Akan saya tunjukkan tipsnya gimana cara mencetak donat supaya hasilnya bagus permukaannya. Oke teman-teman, sekarang kita mau
menimbang donatnya dulu. Jadi donatnya sebelum kita cetak kita timbang dulu supaya ukurannya sama besar. Kemudian tips dari saya supaya donatnya nggak berminyak nantinya, jangan donatnya adonan ini dipotong dengan cara ditarik-tarik, tapi dipotong dengan alat, boleh menggunakan spatula. Oke, kita potong ya, kita timbang. Ukurannya boleh terserah teman-teman, mau 30 gram, 40 gram atau 50 gram. Nih 50 gram kita kurangin ya. Oke, kemudian tips berikutnya dari saya, setelah kita timbang, kita letakkan. Kemudian jangan lupa tempat meletakkannya itu dialasi, dikasih ditaburi tepung. Kemudian sambil menunggu yang lainnya selesai, jangan lupa ditutup dengan kertas roti atau plastik juga boleh. Ini gunanya supaya adonannya permukaannya tidak kering dan dia tetap bagus permukaannya ya. Oke, kita timbang dulu sampai selesai. Nanti sudah selesai baru kita bulat-bulatkan. Nanti saya akan ngajarin cara membulatkannya supaya permukaan donat kita tadi mulus dan tidak ada bergelombang ya. Oke teman-teman, ya adonannya udah selesai saya timbang, dapatnya semua sekitar 30 buah. Oke, sekarang saya mau ngajarin gimana caranya membulatkan donat supaya permukaannya lembut. Jadi caranya gini ya, kita tarik lagi, kemudian tarik begini ya, tarik terus. Boleh juga dibulatkan, kalau saya lebih milih caranya begini, kalau dibulatkan kadang kurang bulat ya. Udah seperti ini aja udah, penting permukaannya bagus. Kemudian kita susun, kita biarkan sambil menunggu yang lainnya selesai. Nanti jangan lupa ditutup ya dengan kertas minyak, boleh juga, atau boleh juga dengan plastik ya, kayak seperti ini ya. Pastikan semua permukaannya bagus. Yang ini kita letakkan di bawah seperti ini. Oke, kita ginikan ya, tarik lagi, kemudian ratakan, kita pencet. Oke, sudah. Oke, kita kerjakan sampai selesai ya semuanya, baru habis itu kita cetak. Jadi proofingnya cuma 1 kali ya nanti setelah dicetak, jadi kita nggak perlu proofingnya 2 kali. Oke teman-teman, adonannya sudah selesai kita bulatkan semua. Sekarang saya akan ngajarin gimana caranya mencetak donat supaya hasilnya bagus. Pertama kita kasih tepung dulu, kita tekan-tekan ya, kita tekan-tekan adonannya, atau kalau enggak kita boleh juga pakai penggilingan ini ya. Oke, kita cetak. Jadi yang di bawah ini letakkan di bawah ya, supaya nanti permukaannya tetap bagus. Oke, gunanya kita datarkan seperti ini supaya dia bagus nanti kita cetak. Kemudian tipsnya supaya cetakannya enggak lengket, kita kasih tepung dulu, lumuri tepung dulu. Saya gunakan cetakan yang ukuran sedang ya. Oke, kita gilas lagi supaya pas dengan ukuran cetakannya. Oke, sekarang kita cetak ya, tekan ya supaya dia putus. Oke, nah supaya donatnya nanti bagus setelah mengembang dan tidak rusak ketika kita pindahkan akan menggoreng, potong kertas roti sebesar ini ya, kemudian letakkan donatnya di atas ini ya. Oke, seperti ini kita lakukan sampai selesai ya teman-teman. Oke, nanti kita letakkan di atas loyang ya, kita susun di atas loyang. Oke teman-teman, ini donatnya udah selesai kita cetak semua. Ini baru kita proofing ya. Proofingnya kalau ingin hasilnya mengembang dengan bagus sempurna boleh sampai 2 jam. Saya biasanya sampai 2 jam. Tapi kalau misalnya kita bikin di siang hari, kita boleh letakkan di tempat yang agak panas. Kemudian kita proofing sekitar 1 jam ya, atau kita biarkan dia mengembang. Dan jangan lupa ditutup ya. Kalau saya pakai kertas roti aja supaya permukaannya tetap lembut dan tidak kering. Kita biarkan, kita tunggu dia mengembang sampai 2 jam. Oke. Ya teman-teman, ini donatnya udah selesai kita proofing ya.
selama 1 jam. Kalau saya 1 jam aja. Kemudian tips dari saya untuk menggoreng donatnya supaya donatnya tidak berminyak, kita gorengnya pakai minyak padat ya teman-teman. Ini dia bentuknya sama seperti mentega putih, tapi ini bukan mentega putih, tapi ini adalah minyak padat ya. Ini bisa kita beli di toko khusus yang jual bahan-bahan kue, tapi nggak semua toko ada ya. Biasanya di toko-toko yang besar yang lengkap. Ini biasanya harganya 1 kilogramnya 20.000. Ini setengah kilo ya. Jadi saya pakai setengah kilo. Ini fungsinya agar donat kita nanti tidak berminyak, dan kalau dingin dia tidak berminyak. Kemudian donat kita ini jadi lembut. Kalaupun 3 hari kita letakkan di suhu ruangan, tidak dimasukkan dalam kulkas, dia tetap akan sama dan tidak akan berubah. Oke, sekarang kita goreng donatnya dulu ya. Oke teman-teman, nih kita goreng donatnya nih. Tadi ada sebagian yang udah saya panaskan nih, saya tambahin lagi ya minyak padatnya. Sebaiknya gorengnya pakai teflon yang kayak gini ya, ini lebih bagus hasilnya. Kemudian nanti tipsnya dalam menggoreng donat, kita gunakan kalau minyak udah panas, ketika donatnya udah dimasukkan, apinya kecil ya, sedang cenderung kecil, dan donatnya tidak boleh dibalik-balik supaya tidak berminyak. Dan donatnya kita goreng dengan api kecil supaya hasilnya bagus. Oke teman-teman, kita mau goreng donatnya lagi. Ini apinya kecil ya, cenderung sedang. Oke, minyaknya udah panas. Oke, kalau kita menggunakan kertas roti, kita gampang untuk memasukkan donatnya. Tinggal kita tuangkan. Oke, usahakan sisinya yang di atas tetap di atas ya. Ini balik. Oke, kita goreng donatnya nggak boleh terlalu banyak ya, supaya dia bebas bisa berkembang, mekar, dan tidak saling bergeseran satu sama lain. Oke, donatnya jangan dibalik-balik ya. Kita lihat aja nanti kalau seandainya di bawahnya udah matang, baru kita balik sekali balik. Oke, seperti ini ya. Saya pakai sumpit aja. Oke, kita tunggu donatnya sampai matang, setengah matang kita balikkan ya. Oke, donatnya udah setengah matang, baru kita balik ya. Kita bisa lihat kayak gini ya. Oke, kita baliknya kalau bagusnya pakai sumpit ya. Dan satu lagi supaya nanti kelihatan white ringnya ya, balik. Udah nampak ya donatnya, bagus sekali, menol-menol, ngembangnya sempurna ya teman-teman. Oke, kita tunggu sampai matang. Kalau udah matang kita angkat aja ya. Oke teman-teman, ini hasil jadinya donat kita ya, yang udah matang. Nampak kan hasilnya bagus, lembut. Nih, lembut donatnya. Jadi bagi teman-teman yang mau bikin donat, jalankan semua tips yang saya sarankan. Kalau ingin donatnya hasilnya bagus, saya sarankan pakai cetakan ya. Dan kemudian supaya donatnya tidak berminyak, lebih baik gorengnya pakai minyak padat. Oke teman-teman, semoga berhasil.